kita seret, Allah membatasi kita. Yang pertama, kita ini banyak maksiat. Maksiat dan perbuatan dosa lah yang menyebabkan rezeki kita tidak dapat dalam diri kita, ditahan oleh Allah. Kenapa? Dosa, maksiat. Kita tidak taat kepada Allah. Kita tidak mau beribadah kepada Allah. Maunya dapat rezeki, tapi tidak mau kerja. Maunya dapat rezeki dari Allah, tapi tidak mau ibadah. Padahal dalam surah Al-Fatihah Allah memberikan pelajaran kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita. Kalau mau dapat rezeki, ibadah dulu yang benar. Selesaikan tugas kita sebagai hamba yang baik, kerjakan apa yang sudah jadi job description kita dari Allah, baru ditanya Allah. Allah kasih. Dosa dan maksiatlah yang menyebabkan doa kita tidak dikasih sama Allah. Dosa dan maksiatlah yang menyebabkan rezeki kita seret. Azan sudah berkumandang, tapi kita cuek aja. Sholat subuh sudah berkumandang, azan subuh sudah berkumandang, kita masih tidur saja. Waktunya pengajian di depan rumah kita cuek aja. Waktunya ngaji di samping musola kita cuek aja. Orang pada puasa kita tidak puasa. Orang ngaji kita tidak ngaji. Hal itulah yang menyebabkan kenapa rezeki kita seret. Dosa, maksiat, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul, maksiat kepada sesama manusia, dan maksiat terhadap haram. Bagaimana Allah kasih rezeki kepada kita, sholat subuh kita aja nggak benar. Bagaimana Allah kasih rezeki kita banyak, ngaji aja kita nggak mau. Sehingga di dalam hadis Rasulullah ini, maksiat dan dosamu itulah yang menyebabkan Allah enggan memberikan rezeki kepada kita. Yang kedua, dari sekian banyak yang menyebabkan rezeki kita seret, padahal sudah kerja sedemikian rupa. Yang kedua, kita malas sedekah, enggan sedekah. Kalau sedekah, pilih-pilih. Kita nggak yakin sama Allah, kita nggak yakin dengan janji Allah. Rasulullah pernah bilang, sedekah itu nggak bakal mengurangi rezeki. Rasul kalau ngomong sudah begitu, nggak bakal ada tipu, nggak bakalan yang keluar dari mulut Rasulullah itu bohong. Siapapun yang bersedekah, siapapun yang berinfak dengan ikhlas, maka Allah akan lipat gandakan rezekinya. Bertambah dan bertambah serta bertambah. Bayaslah. Kita nggak yakin sama Allah. Kita pengennya sedekah itu kecil, tapi pengennya dapatnya banyak. Dalam kantong kita ada uang berbagai macam model. Tentu yang akan kita keluarkan adalah sesuai dengan selera kita. Bagaimana Allah akan memberikan rezeki kepada kita, sedangkan kita ada ngasih sama Allah. Pilih-pilih. Kita dapat gajian, kita bikin kebutuhan hidup dalam 1 bulan. Pertanyaannya adalah, nomor berapakah sedekah yang kita cantumkan dalam list kebutuhan kita dalam 1 bulan? Apakah nomor 1 atau nomor urut terakhir? Kalau nomor urut terakhir
akhir, berarti kita nggak yakin sama Allah. Padahal jamaah sekalian rahimahullah, ketika kita bersedekah, memberikan infak kita kepada yang membutuhkan ataupun bagaimanapun juga, Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita yang kita butuhkan. Pasti Allah akan beri kepada kita. Yakin. Tidak pernah Allah melanggar janjinya. Siapapun yang bersedekah, Allah akan memberikan kebaikan pada dirinya. Bukan hanya rezeki berupa harta. Allah membalas kepada kita sebab rezeki kita infakkan. Bukan hanya berbentuk duit, berbentuk harta. Bisa jadi Allah ganti, balas sebab infak kita. Allah kasih hidup tenang buat keluarga, hidup berkah dunia akhirat, anak soleh dan solehah, istri taat dan nurut terhadap perintah kita, hidup di rumah berkah. Kalau hidup berkah, insya Allah Allah cukupkan kebutuhan kita. Tapi kalau hidup kita tidak berkah, terutama rezeki kita tidak berkah, Allah akan cabut keberkahan itu. Kalau rezeki tidak berkah, seberapapun harta Allah kasih kepada kita tidak akan pernah cukup, bahkan berkurang dan berkurang dan berkurang. Jangan sekali rahimahullah. Itulah salah satu dari sekian banyak mengapa rezeki kita seret. Kita tidak boleh menghakimi Allah. Kita tidak boleh menilai Allah tidak adil kepada kita. Dia kerjanya cuma leha-leha, punya banyak. Saya kerja dari pagi sampai sore sampai malam, rezeki seret. Bukan karena Allah tidak pilih kasih, tapi karena memang kita lah yang salah. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita sering berbuat dosa. Yang kedua, karena kita enggan bersedekah. Semakin banyak bersedekah, Allah akan kasih lebih lagi. Semakin banyak berinfak, Allah akan kasih berlebih lagi. Harta yang kita miliki ada 3 hal. Yang kita makan dari kotoran, yang kita tabung nanti ketika kita mati akan jadi warisan dan rebutan. Dan yang ketiga adalah harta yang kita kasih kepada orang lain, kita infakkan, kita sedekahkan, akan menjadi tabungan nanti kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Allah mudahkan kita dalam mencari rezeki, mudahkan dalam hal mencari kehidupan kita duniawi. Dan bukan hanya rezeki yang kita cari, bukan banyak dan sedikitnya, tapi terpenting rezeki itu adalah berkah. Kalau sudah berkah, insya Allah Allah cukupkan dunia dan akhirat. Anak sehat walafiat, hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.